Halo semuanya teman-teman dan kelas 12 IPA. Kembali lagi dengan saya Tio MF. Kali ini kita akan membahas materi fisika tentang rangkaian elemen, dan yang kedua nanti adalah rangkaian bola lampu. Langsung aja, yang pertama itu kita bahas adalah rangkaian seri. Ya, rangkaian seri elemen. Jadi kalau saya gambarkan di sini rangkaiannya kira-kira seperti ini. Oke. Lalu kita hubungkan dengan yang namanya resistor. Oke, seperti ini dia. Nah, lalu ini kita sebut nanti adalah E1 R1. Yang ini E2 R2. Yang ini adalah EN RN, ya. Dan ini adalah R. Ini rangkaian seri elemen, ya. Jadi perhatikan kutubnya, ya kan? Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, searah semua ini. Gitu, ya. Jadi untuk mencari yang namanya E total, ya, untuk mencari E total rangkaian seri, E totalnya cukup kita jumlahkan, ya kan? Cukup kita jumlahkan, yaitu E1 ditambahkan dengan E2 ditambahkan dengan titik-titik ditambahkan dengan EN, gitu. Lalu kalau mencari R totalnya, ini kan rangkaian seri, cukup kita jumlahkan juga R1 ditambahkan dengan R2 ditambahkan dengan titik-titik ditambahkan dengan Rn. Oke. Nah, kemudian jika nanti dia identik, ya, jika identik. Kalau dikatakan identik artinya nilai E1 sama dengan E2 sama dengan EN, dan R1 sama dengan R2 sama dengan Rn. Itu kalau dia identik atau sama, ya. Maka kalau dia identik, mencari yang namanya E totalnya, E total itu sama dengan N dikalikan dengan E. Sedangkan R totalnya itu sama dengan N dikalikan dengan R. Ya, ingat ini kalau dia identik. Artinya begini. Misalnya ini 2 volt, 2 volt, 2 volt, ya kan? Misalnya kita buat 3, 2 volt, 2 volt, 2 volt, ya kan? Berarti ada 3, 3 dikali 2, 6, ya kan? Sama aja sebenarnya, 2 ditambah 2 ditambah 2, 6 juga, gitu dia. Oke? Cuman ini biar lebih cepat kalau dia identik. Itulah rumusnya untuk yang namanya rangkaian seri daripada elemen atau GGL. Oke. Yang kedua, kita bahas adalah kalau dia rangkaian paralel. Nah, jadi saya gambarkan di sini untuk rangkaian paralel kira-kira seperti ini. Oke. Lalu ini kita hubungkan. Ini namanya adalah rangkaian GGL secara paralel. Lalu kita hubungkan dengan resistor. Oke, gini dia, ya. Nah, jadi ini kita sebut adalah E1 R1, kemudian E2 R2, kemudian E3 R3, ya kan? Atau EN RN boleh, tidak ada masalah, ya. Lalu di sini adalah R. Ya, ini saya coba 3, kalau sampai 6 nanti boleh, terserah. Untuk rangkaian paralel, untuk mencari E total, ya, mencari E totalnya itu nanti kita pakai rumusnya seperti ini. E total sama dengan R paralelnya
dikalikan dengan E1 per R1 ditambahkan dengan E2 per R2 ditambahkan dengan E3 per R3, karena ini saya lukis cuma 3 ya. Kalau sampai 4 nanti berarti ditambah E4 per R4, gitu dia. Nah, di mana nanti untuk mencari yang namanya R paralel, kita pakai rumusnya adalah 1 per R paralel, yaitu 1 per R1 ditambahkan dengan 1 per R2 ditambahkan dengan 1 per R3. Nah, jadi nanti di sini bahwa R paralel itu kita sebutlah R total. Itu dia. Oke. Ini dia kalau untuk yang namanya rangkaian paralel. Lalu bagaimana dia kalau identik? Oke. Jika nanti dia identik, untuk mencari E total ya, untuk mencari E totalnya itu kita buat sama dengan E. Misalnya nih 2 volt 2 volt 2 volt sama semua kan, 2 volt 2 volt 2 volt, berapa totalnya? Ya 2 volt gitu. Oke. Nah, kemudian untuk mencari R totalnya cukup kita buat adalah R per N. Misalnya nih 1 ohm 1 ohm 1 ohm, ada 3 kan, 1 ohm 1 ohm 1 ohm, berarti cukup kita buat 1 per 3 gitu, kalau dia identik ya, karena nanti di soal tidak selamanya dia identik. Oke. Nah, lalu bagaimana untuk mencari namanya arus, ya kan? Untuk mencari arus dalam rangkaian seri dan paralel sama. Untuk mencari arus listrik ya, arus listrik atau disimbolkan dengan I ya. Nah, untuk mencari arus listrik itu rumusnya adalah I total sama dengan E total per R total ditambahkan dengan R total. Sama aja sebenarnya seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Nah, inilah yang namanya rangkaian elemen atau GGL secara seri dan paralel. Sekarang kita lanjut ke rangkaian bola lampu. Misalnya seperti ini. Misalnya pada lampu tertulis misalnya 60 watt kemudian 110 volt. Dah. Lalu nanti lampu ini dihubungkan ke yang namanya sumber, ya kan? Ke sumber, yaitu daya sumber kemudian tegangan sumber. Nah, jadi perlu kita buat dulu ketentuannya. Yang ini kita sebut adalah daya tertulis atau kita simbolkan dengan PT ya, bukan P total ya, PT, daya tertulis. Kemudian yang ini adalah itu tegangan tertulis. Oke. Lalu yang ini adalah tadi itu daya sumber. Kemudian ini adalah tegangan sumber. Oke. Nah, jadi ketentuannya yang perlu kita ingat, yang pertama, jika nanti V sumber lebih kecil dari V tertulis, udah, V sumber lebih kecil daripada V tertulis, maka otomatis nanti lampu menyala redup. Oke. Nah, lalu berapakah daya yang terpakai? Daya yang terpakai untuk yang pertama ini adalah itu sama dengan V sumber per V tertulis dipangkatkan dengan 2 dikalikan dengan daya tertulis. Ya. Tegangan sumber per tegangan tertulis dipangkat 2 dikalikan dengan daya tertulis. Itu yang pertama jika
tegangan sumber lebih kecil daripada tegangan tertulis. Yang kedua, jika tegangan sumber sama dengan tegangan tertulis, maka lampunya menyala normal. Ya. Lalu, berapakah daya yang terpakai? Daya yang terpakai itu sama dengan daya tertulis. Itu dia, ya. Lalu yang ketiga adalah jika V sumber lebih besar daripada V tertulis, maka nanti lampunya adalah mati, ya kan? Lebih besar pula sumber daripada tertulis. Oke. Lalu, berapakah daya yang terpakai? Daya yang terpakai jika kasusnya seperti ini adalah sama dengan 0. Oke. Nah, itu dia untuk ketentuan daripada lampu, ya. Vs lebih kecil daripada Vt, Vs sama dengan Vt, dan Vs lebih besar daripada Vt. Gitu dia, ya. Nah, khusus yang ketiga Vs lebih besar daripada Vt. Nah, jadi misalnya seperti ini. Saya gambarkan dulu di sini untuk yang ketiga. Ingat, khusus yang ketiga ini. Jadi ini ada lampu. Ini saya gambarkan, ini adalah lampu. Lalu ini adalah sumbernya seperti ini. Jadi dengan ketentuan tadi, Vs lebih besar daripada Vt, ya kan? Lampunya mati, gitu. Lalu bagaimana kita supaya normal, ya kan? Agar lampunya normal, maka harus kita susun lampu ini, ya. Harus kita susun lampu ini secara seri dengan sebuah resistor ini, supaya normal lampunya, ya. Dari di sini adalah V sumber, sedangkan ini adalah daya tertulis, kemudian tegangan tertulis pada lampu. Nah, ingat saya ulangi tadi dengan ketentuan bahwa tegangan sumber lebih besar daripada tegangan tertulis atau tegangan pada lampu. Nah, supaya normal, maka harus kita susun, ya, atau kita rangkai sebuah resistor, ya, secara seri. Gitu dia. Nah, lalu bagaimana mencari nilai R-nya? Untuk mencari nilai R-nya begini, ya. Kita cari dulu untuk mencari namanya berapa tegangan di resistor. Jadi tegangan di resistor itu nanti cukup kita kurangkan, yaitu tegangan sumber dikurangkan dengan tegangan tertulis. Nah, lalu untuk mencari IR-nya, untuk mencari arus pada R-nya, arus pada lampu sama dengan arus pada R. Kenapa? Karena ini seri. Nah, itu sama dengan daya tertulis per tegangan tertulis. Maka untuk mencari nilai R-nya itu sama dengan VR per IR, ya kan? Berarti boleh kita buatkan Vs dikurang Vt per ini, ya kan, IR. Berarti per Pt. Oke, ini kita tutup, maka Pt-nya kita naikkan ke atas. Inilah dia dikalikan dengan Vt. Itulah dia kalau kita menginginkan, ya, lampu supaya normal dari kasus yang ketiga. Ingat, ya, dari kasus yang ketiga. Itu dia. Nah, sekarang kita lanjut dengan yang pertama, itu adalah rangkaian seri lampu, ya kan? Yang pertama, rangkaian seri daripada lampu. Jadi saya gambarkan di sini. Ini lampu. Ini juga lampu, ya kan? Nah, ini juga lampu, ya kan? Anggap aja ini lampu. Ini dengan daya P1. Kemudian ini adalah daya P2, ini adalah daya P3. Oke. Kalau dia seri, ya kan? Kalau dia seri, untuk mencari yang namanya daya total, ya kan? Yaitu kita pakai dengan 1/P total. Itu sama dengan 1/P1 ditambahkan dengan 1/P2 ditambahkan dengan 1/P3. Ya.
Lalu kalau dia nanti untuk lampu identik, nah, kalau lampu identik maka mencari P totalnya cukup kita buat adalah P per N. Namanya identik, artinya nilai P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Gitu dia. Nah, jadi untuk lampu identik maka berlaku nanti persamaannya adalah yaitu P sumber itu sama dengan yaitu V sumber per V tertulis dipangkatkan dengan 2 dikalikan dengan P tertulis per N. Ingat, N di sini adalah jumlah lampu. Oke, ini berlaku untuk yang namanya rangkaian seri. Oke, ini PS daya sumber, VS tegangan sumber, VT tegangan tertulis pada lampu, PT daya tertulis pada lampu, N jumlah lampu. Yang kedua, untuk rangkaian paralel. Nah, untuk rangkaian paralel saya gambarkan seperti ini. Oke, ini rangkaian paralel ya. Nah, ini kita sebut nanti adalah daya pertama, daya kedua, daya ketiga. Lalu untuk mencari daya total cukup kita jumlahkan P1 ditambahkan dengan P2 ditambahkan dengan P3. Oke. Untuk lampu identik, untuk lampu yang identik maka mencari P total ya cukup kita buat adalah N dikalikan dengan P. Misalnya nih 5 watt, 5 watt, 5 watt. Berapa totalnya? Berarti 5 dikali, bukan 5 ya. Misalnya nih 5 watt, 5 watt, 5 watt. Kan ada 3 lampu ini, berarti 3 dikali 5, 15. Gitu dia. Ya. Atau misalnya 10 watt, 10 watt, 10 watt. Berarti 3 kali 10, berarti 30 watt. Gitu dia ya. Nah, maka berlaku nanti untuk rangkaian paralel yaitu PS sama dengan VS per VT dipangkatkan dengan 2 dikalikan dengan NPT. Nah, saya ulang. PS sama dengan VS per VT pangkat 2 dikalikan dengan NPT. Gitu dia. Oke. Nah, ingat pada yang namanya sebuah instalasi listrik ya. Kalau berada di rumahmu, ingat lampu yang di rumah itu pastinya semuanya disusun paralel, bukan seri, ya. Jadi sebenarnya persamaan yang ini jarang dipakai, ya. Yang ini jarang dipakai. Yang kita pakai nanti yang sering adalah yang ini, ya. Karena tidak mungkin dalam suatu instalasi listrik disusun secara seri, pasti paralel. Oke, inilah teori tentang namanya rangkaian elemen dan rangkaian bola lampu. Kita lihat ke soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika setiap gegel pada gambar di atas 1,5 volt dan hambatan dalamnya 0,2 ohm, R1 3 ohm, R2 6 ohm, R3 2,1 ohm. Tentukan besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Oke, jadi ini gabungan ya. Gegelnya disusun seri baru diparalelkan, ya kan? Setiap gegel nilainya 1,5. Oke, jadi yang pertama ini kita hitung dulu nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan. Ini seri. Kalau seri tadi berapa gegelnya tinggal kalikan ini ya kan. 6 dikali 1,5 berarti nanti di atas itu 9 volt, di bawah juga 9 volt, yang ini juga 9 volt. Dah. Lalu 9 volt 9 volt 9 volt itu susunan paralel, sama kan nilainya kan. Udah. Nah, kalau sama nilainya berarti nanti E totalnya sudah pasti 9 volt. Itu dia. Oke. Kemudian kita cari dulu hambatan dalamnya. Tadi ini ada 6, maka untuk mencari R seri yang di atas ini, ya kan? Cukup kita kalikan 6 dikali 0,2 berarti ini 1,2 ohm. Yang ini juga 1,2 ohm. Kemudian ini juga adalah 1,2 ohm.
lalu ini susun paralel, ya kan? Sama nilainya 1,2, 1,2, 1,2. Berarti nanti R totalnya itu sama dengan, cukup kita buat 1,2 dibagi 3 sama dengan 0,4 ohm. Kemudian ini kita paralelkan dulu nih. Kita paralelkan R1 tadi 3, R2 6, maka nilai paralelnya itu adalah sudah pasti 6. 3 paralel 6 berarti hasilnya adalah 2. Kemudian tadi R3 2,1, ini 2,1. Oke, maka kita peroleh nanti bahwa R total itu sama dengan, ini kan jadi seri ini, maka jadi 4,1. Lalu sudah bisa kita cari I total. I total sama dengan E total per R total ditambahkan dengan R total. Kita masukkan 9 per R totalnya 4,1. Ini 4,1 ditambahkan dengan 0,4. Berarti adalah 9 per 4,5 sama dengan 2 ampere, ya. Gampang kok. Jawabannya adalah B. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Dari gambar di atas, maka beda potensial antara titik A dan B adalah, jadi yang ditanya adalah beda potensial antara titik A dan B, atau itu nanti namanya E total. Oke. Nah, ini coba kita lihat 2 volt, 3 volt, 4 volt. Berbeda ya. Jadi ini kita misalkan aja, inilah E1, ini R1, kemudian ini E2, ini R2. Lalu ini adalah E3, ini R3. Nah, sekarang kita cari dulu yang pertama seper R paralel. Berarti 1/1 ditambahkan dengan 1/1 ditambahkan dengan 1/2. Kita buat ke penyebut 2, berarti 2 ditambah 2 ditambah 1, hasilnya adalah 5/2. Maka kita peroleh R paralel sama dengan 2/5. Oke, sekarang kita cari E total. Tadi rumusnya adalah R paralel dikalikan dengan E1 per R1 ditambahkan dengan E2 per R2 ditambahkan dengan E3 per R3, karena ini ada 3. RP-nya itu adalah 2/5 dikalikan dengan E1, 2 dibagi 1, berarti ini 2. E2 per R2, 3 dibagi 1, berarti ini 3. Kemudian E3 per R3, 4 dibagi 2, berarti ini 2. Ya, berarti 2 ditambah 3, 5 ditambah 2, 7 kali 2, 14. Berarti 14/5 sama dengan 2,8 volt. Gampang ya. Oke, jawabannya adalah C. Soal nomor 3, perhatikan rangkaian berikut. Sebuah rangkaian listrik seperti gambar di atas, jika E1 8 volt, E2 16 volt, R1 0,2 ohm, R2 0,5 ohm, dan R sama dengan 7,3 ohm. Maka arus listrik yang timbul adalah, oke. Nah, coba kita perhatikan bahwa di sana E1 sama dengan 8 volt. Kemudian E2 sama dengan 16 volt. Dari sini kita lihat bahwa E2 lebih besar daripada E1. Oke. Ingat, arus mengalir dari positif ke negatif, maka otomatis arus mengalir dari E2, ya kan? Dari sini. Karena lebih besar daripada, karena E2 lebih besar daripada E1, ya kan? Jadi ini nanti arusnya. Oke, itu dia, ya. Nah, kalau seperti ini arusnya, coba kita cari aja yang namanya apa? E total, ya kan? E total, jalankan aja ini kan, E1 ditambahkan dengan min E2. Kenapa min? Ini kan terbalik ini. Nah, seperti loop, ya kan? Positif, negatif, ya kan? Jadi ini adalah 8, kemudian ditambahkan dengan min 16, maka hasilnya adalah ini min 8 volt. Sudah? Kemudian kita cari yang namanya R total, ya kan? R totalnya 0,2 ditambah 0,5 berarti 0,7.
Lalu kita cari I total, ya kan? I totalnya adalah E total per R total ditambahkan dengan R total. E totalnya adalah min 8, kemudian R total itu 7,3 ditambahkan dengan 0,7, maka hasilnya adalah min 1 ampere. Oke. Nah, kalau seperti ini tadi arusnya, oke, maka searah dengan putaran jarum jam ini benar. Oke. Ini benar, besarnya 1 ampere, ya kan? Kemudian sumber pertama memperoleh energi. Jadi kalau kita jalankan ini kan jumlah positif, memperoleh energi. Kemudian ini negatif, mengeluarkan energi. Jadi nomor 3 benar, nomor 4 juga benar. Jawabannya adalah E. 1, 2, 3, 4 benar. Soal nomor 4. Sebuah lampu pijar 60 watt 120 volt. Berarti ini adalah daya tertulis. Kemudian ini adalah tegangan tertulis. Dihubungkan dengan sumber tegangan, berarti ini adalah tegangan sumber, ya kan? Itu ada namanya adalah tegangan sumber. Agar lampu menyala normal, maka harus ditambahkan resistor sebesar. Nah, coba kita lihat di sini. V tertulis 120 volt, kemudian V sumber 160 volt, seperti yang saya jelaskan tadi kasus ketiga, ya kan? Jadi di sini kita lihat bahwa V sumber lebih besar daripada V tertulis. Mati ini kan, lampunya nggak nyala ini. Udah. Nah, makanya dibilang supaya normal maka harus ditambahkan resistor. Tadi saya terangkan sudah pasti susunan seri, ya kan? Ini udah pasti salah ini salah, ini salah, ini juga salah. Gitu. Oke. Nah, untuk mencari resistornya tadi bisa dilihat rumusnya tadi, ya kan? Langsung aja Vs dikurang Vt per Pt dikalikan dengan Vt. Oke, Vs nya 160 kurang 120 berarti 40, ya kan? Per Pt, Pt nya 60 dikalikan dengan yang namanya ini tegangan tertulis 120, ini habis, ya kan? Berarti dikali 2, maka hasilnya adalah 80 ohm. Susunan seri. Gampang sekali. Jawabannya adalah A. Soal nomor 5. 4 buah bola lampu 10 watt 220 volt. Berarti dari situ kita lihat bahwa daya tertulis itu 10 watt. Kemudian tegangan tertulis itu 220 volt. Nah, katanya di sini ada jumlahnya 4 buah lampu dirangkai paralel, ya kan? Dirangkai paralel, ingat kalau paralel tegangannya pasti sama semua, ya kan? Dan dibuka dengan tegangan 110 volt. Nah, di sini tegangan sumbernya katanya 110 volt. Gitu. Ya. Daya yang dihasilkan. Nah, jadi ini 110 volt, ini 220 volt. Kan gitu. Jadi yang pertama kita cari dulu daya terpakai. Dah. Nah, jadi daya terpakainya adalah rumusnya V sumber per V tertulis dipangkatkan dengan 2 dikalikan dengan yang namanya PT, daya tertulis, ya kan? Nah, karena ini namanya 4 buah, kalikan aja dengan 4, gitu. Bercepat selesai, ya kan? Daya yang terpakai. Oke, 110 per 220 dipangkatkan dengan 2 dikalikan dengan daya tertulis 10 dikalikan dengan 4, berarti ini kan bisa habis ini setengah, ya, setengah pangkat 2 seperempat, jadi seperempat dikali 10 dikalikan dengan 4, maka hasilnya adalah 10 watt. Gampangnya. Oke, kalau dicari satu-satu pun bisa, dicari satu-satu baru dijumlahkan semua, tetap jawabannya 10 watt. Oke, itulah soal nomor 5. Soal nomor 6. 2 buah lampu masing-masing tertulis 60 watt 120 volt dan 40 watt 120 volt. Jika kedua bola itu dibuka seri, ya kan? Dibuka seri pada tegangan 120 volt, maka jumlah daya kedua bola lampu dihubungkan apa? Seri. Langsung aja. Berarti 1/P total, ya kan? Adalah 1/P1 ditambahkan dengan 1/P2.
Ini kan kalau dia seri, kalau paralel dijumlah ya kan. Oke, jadi langsung aja 1/60 ditambah 1/40. Ini kita buat ke penyebut 120. Ini dikali 2, ini dikali 3. Berarti 5/120. Maka P total sama dengan 120 per 5 sama dengan 24 watt. Ya kan? Gampangnya, ya kan? C. Soal nomor 7. Sebuah keluarga menyewa listrik PLN sebesar 1000 watt. Berarti itu namanya daya sumber ya. Dari PLN itu namanya sumber 1000 watt. Dengan tegangan berarti V sumber adalah 110 volt. Jika untuk menggunakan penerangan keluarga itu menggunakan lampu 100 watt 220 volt, itu artinya daya tertulis pada lampu itu adalah 100 watt, sedangkan tegangan tertulis 220 volt. Maka jumlah lampu yang dipasang adalah oke. Jadi ingat yang saya bilang tadi, dalam instalasi rumah atau lampu, ya kan, itu pasti disusun paralel ya. Nah, kalau paralel tadi rumusnya adalah bahwa P sumber sama dengan V sumber per V tertulis dipangkatkan dengan 2 dikalikan dengan N dikalikan dengan daya tertulis. Daya sumber 1000. Kemudian tegangan sumber itu adalah 110. Ini tegangan tertulis 220 dipangkat 2 dikali N, daya tertulis itu 100. Ini kan habis ini. Oke, ini habis ya kan. Jadi nanti tinggal 10 sama dengan di sini jadi 1/4 dikalikan dengan N. Berarti N-nya adalah 40 buah. Gampang sekali. D. Soal nomor 8. Instalasi listrik di rumah memiliki tegangan 220 volt dan arus maksimum 1 ampere. Banyaknya lampu 20 watt yang dapat dipasang dalam rumah itu adalah, gampang sekali ya kan. Jadi kita cari dulu yang namanya daya total ya kan. Daya totalnya berarti V dikalikan dengan I. 220 dikali 1, 220 watt. Nah, inilah daya total. Yang disusun 20 watt, ya kan? Berapa lampu yang bisa dipakai untuk mencapai 220 watt? Ya gampang saja, N sama dengan berarti P total per P untuk 1 biji ya kan? Berarti ini adalah 220 per 20, maka hasilnya adalah 11 biji atau 11 buah. Oke, jawabannya adalah D. Soal nomor 9. Dua buah lampu listrik A dan B disusun seri dan dipasang pada tegangan 220 volt seperti gambar di bawah. Spesifikasi lampu A adalah 36 watt 220 volt dan lampu B adalah 18 watt 220 volt. Pada susunan lampu tersebut berlaku. Oke, jadi ini katanya yang lampu A itu 36 watt 220 volt. Kemudian lampu B itu 18 watt 220 volt. Oke, dihubungkan dengan 220 volt. Tegangan pada kedua lampu sama. Ini pasti salah. Ini kenapa salah? Ya kan? Ini susunan apa? Seri. Nilai hambatan daripada A dengan B sudah pasti beda. Ini 36 watt 220 volt, 18 watt 220 volt, ya kan? Karena mencari R itu, ya kan? Mencari R itu sama dengan dari persamaan P sama dengan V kuadrat per R, maka R sama dengan V kuadrat per P. Kalau kita cari RA dengan RB itu pasti beda. Hambatannya beda berarti tegangannya pasti beda. Itu dia ya. Arus pada kedua lampu sama. Ini pasti benar. Kenapa? Karena ini susunan seri. Udah? Kalau seri arus adalah sama. Kemudian daya pada kedua lampu sama. Dayanya ini berapa? 36. Ini butuh 18. Sudah pasti beda, ya kan? Ini salah lah. Oke.
jumlah daya pada kedua lampu. Baru ini kita hitungkan aja C per P total, ya kan? 1 per P1 ditambahkan dengan 1 per P2. Berarti 1 per 36 ditambah 1 per 18. Kita buat ke penyebut 36. 1 ditambah 2. Maka kita dapatlah P total sama dengan 12 watt. Oke, 2 dan 4 berarti pilihannya adalah C. Nomor 10. 5 buah lampu A, B, C, D, dan E yang identik dihubungkan seperti pada gambar. Sepasang lampu yang menyala paling terang adalah, ya, ini soal SMP ini, ya kan? Paling terang udah pasti siapa? A, B lah. Oke, jawabannya adalah D. Soal nomor 11 yang terakhir. Sebuah lampu pijar L dengan data 12 volt 36 watt dipasang dalam rangkaian seperti gambar. Agar lampu tersebut menyala normal, tentukanlah hambatan yang harus diberikan. Ini maksudnya, ya kan? R1 ini yang ditambahkan. Oke. Nah, jadi pada lampu, coba kita lihat, pada lampu katanya itu tertulis 12 volt 36 watt. Nah, supaya menyala normal, ini, maka lampu ini arus yang mengalir kita pakai dengan I sama dengan P per V, yaitu 36 per 12 sama dengan 3 ampere, ya. Jadi arus pada lampu itu adalah 3 ampere gitu. Kemudian antara lampu dengan R1 itu susunan paralel. Nah, coba lihat, kalau paralel yang sama itu adalah tegangan. Itu artinya tegangan di lampu sama dengan tegangan di R1, sama dengan 12 volt. Kemudian kita lihat lagi, totalnya tadi kan E nya 15 volt, dipakai di L 12 volt dan di R1 12 volt, totalnya adalah tetap 12 volt. Lalu 3 volt lagi kemana? 3 volt lagi itulah dipakai oleh R2 dan R. Udah? Nah, jadi 3 volt itu dipakai oleh R2 dan R. Maka kita cari dulu, mencari I totalnya. Langsung aja kita buat sisanya itu, ya, sisa, ya kan? Sisa daripada tegangan itu adalah 3 volt per 0,5 tambah 0,25 berarti 0,75 sama dengan 4 ampere. Jadi arus yang mengalir adalah 4 ampere. Lalu pada lampu sudah terpakai dia 3 ampere, otomatis ke sini adalah 1 ampere. Gitu, ya. Jadi kita peroleh bahwa arus di R1 sama dengan 1 ampere. Lalu kalau mencari R1 yaitu VR1 per IR1. VR1-nya adalah 12 per 1 sama dengan 12 ohm. Gampangnya, ya kan? Jawabannya adalah D. Baik, inilah dari saya pembahasan tentang rangkaian elemen, rangkaian bola lampu, dan pembahasan soal-soal. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, Tio MF.